Halo Sobat Bushcraft Vlog, kali ini kita akan pergi ke air terjun Mokokawa. Air terjun Mokokawa ini berada di Desa Tontoan, Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Untuk menuju air terjun Mokokawa, pertama kalian harus cari jalan menuju ke Desa Tontoan. Dari sini kalian cukup mencari jalan utama yang menuju ke atas tanjakan. Untuk mencapai tanjakan ini, ada banyak percabangan jalan yang bisa kalian tempuh yang hasilnya akan sama-sama mendapatkan jalan tanjakan ini. Hal yang perlu kalian perhatikan ketika ke sini adalah yang pertama, pastikan rem motor kalian itu berfungsi dengan maksimal. Dikarenakan selain penuh dengan tanjakan, jalan ini juga berlubang dan rusak. Setelah melewati tanjakan, kalian akan mendapatkan tempat yang datar dan rata. Dari sini kalian terus saja hingga nanti mendapat pohon pinus yang memiliki 3 percabangan jalan. Dari sini kalian jangan melipir ke kanan maupun ke kiri. Kalian lurus saja ke dalam, di mana pohon pinus itu tumbuh di sepanjang jalan menuju ke air terjun Mokokawa. Tidak lama dari pohon pinus kalian akan mendapatkan percabangan, dan dari sini kalian terus lurus saja. Dari sini kalian akan menemukan tempat yang berupa tambak yang berada di sebelah kanan. Itu artinya kalian sudah berada di jalan yang benar. Dari tambak ini kalian terus lurus saja, nantinya akan mendapat tanjakan lagi. Dan ketika kalian mendapatkan percabangan seperti ini, kalian lurus terus saja, jangan belok ke arah kanan. Dari sini sudah tidak ada percabangan jalan lagi, kalian tinggal mengikuti jalan ini hingga nantinya sampai di air terjun Mokokawa. Hanya saja kalian perlu berhati-hati dikarenakan seperti yang saya sampaikan tadi, jalannya berbatu-batu, ada juga beberapa yang tergenang air maupun becek, dan juga ada yang parah sekali lubang-lubang pada tanahnya. Jadinya jika kalian tidak hati-hati, bisa saja kalian tergelincir ketika menuju ke air terjun Mokokawa. Satu hal lagi, ketika kesini baiknya kalian lakukan di pagi hari, karena biasanya ketika jam 12 siang ke atas itu biasa terjadi hujan atau mulai terjadi tanda-tanda mau hujan. Selama saya di air terjun Mokokawa, jam ramai itu dari pagi hingga jam 1 siang atau jam 12 siang. Setelah itu sudah berkurang orang yang berada di air terjun Mokokawa. Dari kejauhan terlihat pagar-pagar bambu, dan itu adalah lokasi dari wisata Mokokawa. Dan juga ini adalah ujung dari jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor. Sesampainya di Mokokawa, kalian perlu membayar biaya registrasi masuk. Untuk biaya masuk itu 10.000 per orang. Hanya saja ketika saya datang, pengelolanya sedang tidak berada di tempat. Jadinya saya langsung masuk, dan juga nantinya saya akan melakukan camp, sehingga pastinya pengelola akan lebih gampang untuk menemukan saya jika ingin menagih retribusi biaya masuk. Dari pintu gerbang kalian perlu berjalan kaki beberapa meter hingga nantinya kalian akan menemukan bangunan-bangunan utama yang dibuat oleh pengelola air terjun Mokokawa ini. Di sini kalian tinggal mengikuti balok-balok kayu yang disusun untuk menandakan jalan. Pengalaman saya, jika hujan, balok-balok kayu ini lumayan licin ya. Jadi hati-hati dalam menginjak pijakan yang berupa lok-lok kayu ini jika dalam keadaan basah. Di kanan kiri tersedia kursi untuk kalian beristirahat untuk duduk jika mungkin ada yang capek ketika berjalan kaki. Namun tidak lama kemudian kalian akan menemukan bangunan utama seperti ini. Yang saya perhatikan ada 1 pos dan ada 2 bangunan yang bisa untuk ditempati menginap jika kalian ingin menyewa bangunan untuk menginap. Kemudian kalian tidak perlu khawatir untuk masalah buang air, karena di sini tersedia WC. Bahkan WC-nya ada 2 buah. Oh iya, untuk penginapan, jika kalian ingin menginap di air terjun Mokokawa dan memanfaatkan fasilitas penginapan, biaya yang dibayarkan itu sebesar Rp100.000. Untuk gazebo dan juga WC tidak dipungut biaya. Jadi kalian bebas untuk menggunakan gazebo dan WC. Kita coba naik ke atas dulu ya. Jadi kira-kira seperti ini penampakan air terjun yang berada di sekitar area wisata Mokokawa. Menurut pengelola, untuk air terjunnya ini ada 2 percabangan.
Dan yang air terjun Mokokawa sebenarnya itu ada di percabangan yang di sebelah dari air terjun yang ada di video ini. Dari situ nanti kalian harus naik lagi ke atas, nanti dapat 6 air terjun sebelum mendapatkan bagian puncak yang paling tinggi atau air terjun yang paling di atas. Nah, itulah yang namanya air terjun Mokokawa yang sebenarnya. Tapi di sini kita hanya akan camp ringan, jadi saya tidak berniat untuk melakukan eksplorasi ke atas. Melalui jembatan yang dibuat oleh pengelola, kita bisa menuju ke gazebo yang berada di tengah air terjun. Jadi di sini ada 2 gazebo. Ini gazebo pertama. Kalian juga bisa meletakkan camp kalian di sini. Tapi hati-hati dengan intensitas air. Jadinya saya memilih gazebo yang berada di atas yang letaknya lebih tinggi. Saya harus bergegas membentangkan flashlight karena saya lihat kondisinya ini sepertinya akan segera hujan. Untungnya kita punya gazebo di belakang sebagai backup. Tapi saya tidak ingin didahului oleh hujan, karena ini situasi tanahnya masih kering. Karena jika sudah hujan baru saya mendirikan flashlight, maka dipastikan tanahnya akan basah. Dan tanah yang basah itu agak menyusahkan untuk kita yang camp dan tidak menggunakan tenda. Dimana malam ini saya akan tidur langsung di bawah tanah menggunakan matras yang saya bawa. Oke, saya dirikan dahulu shelter saya. Hujannya pun semakin deras, memaksa saya untuk tidak melakukan apa-apa lagi. Ditambah angin bertiup dari arah lembah, sehingga mengubah arah air hujan sedikit menusuk. Untungnya arah shelter saya tepat, sehingga saya tidak basah oleh air hujan. Kemudian tempat yang saya pilih ini cukup tinggi, sehingga air hujan itu tidak menggenang ke dalam shelter saya, meskipun saya tidur di atas tanah langsung seperti ini. Sebenarnya tidak direkomendasikan untuk mendirikan shelter yang berada di dekat dengan air terjun karena takutnya airnya meluap. Tapi memang saya sudah observasi di bagian samping kanan dan kiri itu adalah tebing di mana air langsung jatuh ke bagian samping kiri dan kanan, sehingga kecil kemungkinan ada air yang bisa menggenang ke arah shelter kita. Dan ini hujan lebat dan tidak ada air yang menggenang atau air bah dari atas yang mengenang ke shelter saya. Karena hujannya berlangsung cukup lama, saya ingin memasak air menggunakan kompor kayu portable yang saya bawa. Tidak lama kemudian, hujan telah berhenti. Setelah hujannya berhenti, saya bertemu dengan pengelola air terjun Mokokawa, di mana saya membayar biaya retribusi dan juga sedikit bertukar cerita dengan pengelola dari wisata air terjun Mokokawa. Bawah sama yang ada itu yang kebunnya orang dewasa itu kan. Saking keasikannya bercerita, saya tidak sadar air yang saya masak yang tadinya panas sekarang sudah menjadi air hangat. Karena hujan sudah berhenti, sekarang saatnya kita untuk mencari kayu bakar. Karena konsepnya kita tidur dengan flashlight dan juga karena terbuka, maka saya berencana untuk meletakkan api unggun di bagian depan dari flashlight saya. Di sekitar sini banyak kayu yang bisa kalian manfaatkan untuk menjadi kayu bakar. Seperti biasa, menyalakan api memiliki beberapa tujuan. Selain memberi kehangatan, kemudian bisa juga digunakan untuk memasak, kemudian mengusir serangga, dan kemudian
mengusir hewan-hewan yang ingin mendekati campsite kita. Perlu kalian ketahui, meskipun Mokokawa ini memiliki pengelola, namun samping kiri kanannya itu adalah hutan lebat ya kawan-kawan ya. Di sekitar sini masih ada monyet liar, kus-kus, dan ular, sehingga kalian perlu berhati-hati. Oke, setelah menyalakan perapian, saatnya kita memasak. Menu kita ini simple. Di sini saya punya ikan tuna, kemudian juga ada suntung atau sontong atau cumi. Saya rencana memasak dua jenis masakan, yaitu sontongnya itu dimasak kuah, kemudian ikannya akan kita goreng. Karena tidak punya talenan untuk memotong bahan-bahan, jadi kita menggunakan serpihan dari kayu ini sebagai talenan. Kayunya sudah saya belah dua dan saya haluskan menggunakan parang. Oke, mari kita mulai dari cumi alias sotong dahulu. Sisa dari potongan kayu yang sebelah dua tadi untuk talenan akan kita gunakan untuk menggeprek bawang putih dan juga bawang merah. Sambil menunggu menu yang lain matang, kita akan membersihkan beras di tepi sungai agar nantinya tinggal kita masak jika semua menu lain telah selesai. Setelah menu pertama kita matang, saya akan melanjutkan dengan menggoreng ikan. Setelah ikan tergoreng dengan sempurna, kita lanjutkan dengan memasak nasi. Tips memasak nasi menggunakan kompor kayu seperti ini. Jika airnya sudah habis, kalian tinggal tutup nesting kalian dengan tutup yang tersedia, dan kalian matikan apinya, tinggalkan bara. Setelah itu kalian cek nasinya sudah matang. Jika kalian tes dan nasinya sudah tidak berbiji, artinya nasinya sudah matang. Oke, mari kita makan siang terlebih dahulu.
Hari dari sore berubah menjadi malam. Jadinya saya harus mempersiapkan tempat tidur saya. Di sini jas hujan saya gunakan sebagai alas dan disusul oleh matras dari atas. Untuk makan malam saya tidak perlu khawatir, cukup memanaskan makanan yang tadi sudah saya olah. Jadinya lebih efisiensi waktu dan tenaga. Karena di belakang ada gazebo, jadi cukup saya manfaatkan untuk tempat bersantap. Setelah tidak ada lagi yang dapat kita lakukan, waktunya untuk beristirahat. Oke kawan-kawan, sampai bertemu di besok pagi. Ketika saya bangun di pagi hari, cuacanya ini cukup cerah ya kawan-kawan. Air terjun ini masih satu aliran dengan air terjun Piala, air terjun Lomarang, air terjun Akar Darah, dan air terjun lainnya yang berada di aliran sungai ini. Karena api kita sudah padam, kita nyalakan kembali ya kawan-kawan. Di pagi hari cocok untuk berjalan-jalan di sekitar air terjun ini. Kira-kira seperti ini shelter saya kelihatan dari atas. Di pagi hari sekitar jam 8 juga beberapa pengunjung mulai muncul di lokasi wisata Mokokawa ini. Oke, saatnya kita menyiapkan sarapan pagi. Saya masih punya sisa dari masakan yang kemarin dan itu cukup kita panaskan. Paling kita hanya membuat teh di pagi hari. Airnya sangat jernih, kalian bisa mengambil air langsung di sungai ini. Setelah itu kita akan membersihkan peralatan masak kita di sungai. Kalian bisa mencuci peralatan kalian menggunakan metode lama seperti ini, menggunakan pasir. Jadinya tidak menggunakan sabun secara berlebihan dan tentunya akan lebih aman untuk sungai. Saatnya kita packing untuk pulang. Sebelum pulang, saya mematikan api yang berada di camp saya dan juga membawa pulang sampah plastik saya.
Jadi pesan saya untuk kalian yang berkunjung ke air terjun Mokokawa, jangan buang sampah sembarangan meskipun ada pengelola yang berada di tempat ini. Sebelum pulang, saya berpamitan dengan pengelola tempat ini. Kayaknya saya orang terakhir ya. Ya, makasih bosku. Kalian bisa lihat sampah-sampah yang ditinggalkan oleh pengunjung sebelumnya. Jadi memang kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya atau membawa pulang sampah ketika berkunjung ke tempat wisata itu masih kurang ya di masyarakat kita. Jadi pesan saya untuk kalian yang melakukan camp atau berwisata di tempat ini, mohon buang sampah pada tempatnya atau bawa pulang sampah kalian. Oke kawan-kawan, kira-kira seperti ini perjalanan kita dan camp kita kali ini. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka. Dan sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan dengan camp dan pembahasan-pembahasan menarik lainnya.